Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan ujian madrasah mata pelajaran informatika dalam bentuk ujian praktik dengan tema atau materi yang akan diujikan yaitu penggunaan fungsi dasar Excel dengan waktu pelaksanaan tanggal 13 April sampai dengan tanggal 15 April 2026. Durasi praktik adalah 45 menit. Selanjutnya yaitu materi yang akan diujikan detailnya. Yang pertama itu adalah formatting dokumen Excel dasar, menerapkan merge cell, lalu mengatur huruf tebal atau bold, mengatur alignment center, left, right, lalu memberikan border pada sel. Border itu garis. Lalu memberikan warna pada huruf dan sel. Selanjutnya nomor 2, penggunaan fungsi sum. Nah, ini bisa penggunaan fungsi sum itu adalah untuk menjumlahkan data. Lalu yang ketiga adalah fungsi average. Fungsi average itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Lalu selanjutnya fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Lalu yang terakhir penggunaan fungsi min, yaitu untuk mencari nilai terendah. Nah, untuk formatting dokumen dia bobotnya 20%, penggunaan fungsi sum 20%, penggunaan average 20%, penggunaan fungsi max 20%, penggunaan fungsi min 20%. Untuk poin-poin tiap elemen lah namanya. Untuk formatting judul, merge, bold, center, dia skornya 5 kalau sesuai. Terus formatting header 3, alignment kolom, jadi rata kiri, rata kanan, rata tengahnya kalau sesuai dia nilainya 4. Border pada semua data nilai nanti 3. Warna background hasil rumus 3. Terus bold pada label, nanti ada beberapa huruf tulisan yang tebal. Nah, itu kalau benar semua nilainya 2. Nah, selanjutnya penggunaan rumus sum 20 poin karena tiap kolom ada nilai 5 poin, 5 kali 4 itu 20, sama untuk average 20, max 20, min juga 20. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang materi yang akan diujikan pada ujian praktik pada tanggal 13 sampai 15 April 2026. Pertama adalah tentang merge cell ya. Merge cell itu adalah fungsi di Excel untuk menggabungkan beberapa sel. Contohnya seperti ini. Misal ada judul ya, misal kayak gini lah. Daftar harga sembako di toko Bu Ayu. Nah, di sini kan tulisannya melewati kolom B dan C dan D ya. Nah, di sini B dan C dan D kita mau gabungkan ke kolom A. Itu caranya kita blok ya, di sini dibesarkan. Nah, di sini kan kita blok ya tadi ya. Jadi kita pakai fungsi yang namanya merge and center di sini. Namanya merge and center. Ini ikonnya kayak gini. Nah, set. Nah, dia akan bergabung. Ini kalau kita hapus, nah dia akan bergabung jadi satu sel A, B, C dan D, kolomnya bergabung. Ini kalau kita garis, nah ini kayak gini ya. Ini kan kalau digaris kan. Nah, ini kalau digabung jadi kayak gini. Coba. Terus ini digabung.
Nah, kayak gitu ya. Itu contohnya penggunaan merge dan center, merge cell. Selanjutnya saya akan memberi contoh penggunaan huruf tebal. Huruf tebal itu di sini namanya bold. Bold itu ikonnya B. Nih B ini bold. Dia bisa mempertebal huruf. Nih kita klik ya. Nah, jadinya huruf tebal. Sebenarnya masih banyak fungsinya di sini, cuma kita fokus ke materi buat ujian saja. Setelah itu rata kanan kiri ya, rata kanan kiri. Nah, di sini misalkan kita bikin tabel nomor, nama produk. Nama produk misalkan cabai, kemiri, garam, gula. Nah, oh iya, ini untuk mengubah ukuran sel ya, pakainya ini ya. Diperhatikan kursor saya itu diantara kolom A dan B. Ini kan ada garis. Nah, ini harus ditempatkan di tengah, digeser. Nih nomornya jadi kecil ukurannya. Nah, saya ingin kolom header ya, ini namanya header ya, header tabel. Header tabelnya itu di tengah. Nah, pakainya adalah rata tengah atau align center. Nah, lihatnya di mana? Di kelompok alignment ini. Di sini. Nah, ikonnya yang ini. Center ya. Klik, nah di center. Terus dikasih huruf tebal. Huruf tebal gitu. Ini misalkan harga, misalkan satuan. Nah, ini juga ditengahin, lalu di bold. Ini nomor 1, 2. Bikinnya otomatis ya. Ini kayak gini. Nah ini adalah contoh tadi penggunaan align center ya. Karena kita ngekliknya yang center. Kalau ngeklik align right itu artinya kanan, berarti dia akan rata kanan. Nah, nama produk, harga satuannya itu rata kanan. Kalau rata kiri pakainya ini ya. Nah, terus biasanya kalau header itu rata tengah ya. Nah, gitu. Terus harga random aja lah. Ini 3000, ini 500, ini garam 1000, gula 2500 gitu. Nah, ini satuan misalkan ini ons saja, ons. Ini bungkus, garam bungkus, satu bungkus 1000 rupiah, gula 2500 seperempat kilo, ini kita besarin lagi. Ini buat contoh aja ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat border. Ini belum ditengahin ya, kurang bagus. Nomor biasanya di tengah. Nah, ini kita kasih border. Border itu garis. Nah, ini ya. Contohnya di sini ya. Kalian pilih tanda panah ke bawah dulu. Nah, terus klik all border. Nah, all border ini paling gampangnya kayak gitu. Nah, udah. Terus misalkan mau memberi warna ini ya.
judulnya aja lah yang gampang. Judulnya saya mau warna huruf. Warna huruf ini yang A ini ya. Warna A namanya font color ya, fungsinya ya. Nah, ini saya mau warna putih tapi backgroundnya warna ungu. Nah, kayak gini. Jadinya kayak gini. Nah, itu adalah contoh memberi warna huruf dan warna sel. Nah, pakainya kalau huruf berarti font color, kalau warna background berarti fill color. Itu. Untuk membuat garis, memberi garis, pakainya border ya. Ini border ya. Ini border. Untuk membuat hurufnya menjadi tebal, namanya bold. Nah, lalu tadi untuk align center, untuk membuat hurufnya menjadi di tengah ya, rata tengah. Kalau untuk rata kiri, align left. Kalau rata kanan, align right. Nah, untuk menggabung sel tadi namanya merge and center. Nah, itu untuk formatting saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus, 4 rumus tadi ya yang keluar ya. Nah, yang pertama adalah misalkan total rata tertinggi terendah. Nah, terus ini jangan pakai garis ini kita hilangkan no border, tapi kan di sini hilang. Nah, ini kita border lagi. Nah, dia muncul lagi. Terus total tadi pakainya sum ya. Nah, penggunaan sum itu gampang. Jangan lupa setiap menulis rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan nama rumusnya sum, terus kurung buka. Ini kan dari C4 ya, 3000 ini kan ada di C4, berarti C4 bisa ditulis atau bisa diklik tahan geser ke bawah ya, sama aja. Biar cepat itu diklik geser tahan sampai 2500, lalu di enter. Nah, 7000 ya, betul ya. 3500 tambah 2500, 6000 tambah 1000, 7000. Nah, terus rata-ratanya pakai average, bacanya average. Nah, sama, saya mau merata-rata harga. Nah, di situ average, kurung buka, terus di blok aja, terus kurung tutup, enter. Nah, jadi harga rata-ratanya di toko Buayu adalah 1750. Untuk harga tertinggi kita pakai fungsi max, maksimum ya, max. Nah, sama, kita blok, terus kita tutup kurung. Nah, harga tertinggi 3000 ya, betul ya. Terus harga terendah sama dengan min. Terus di blok, kurung tutup, enter. Nah, terendah adalah 500, betul ya. Nah, jadi itu adalah penggunaan 4 fungsi yang akan diujikan pada ujian madrasah besok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan semoga sukses ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.